makanya alhamdulillah yang hadir pada kajian riba itu selalu orang-orang yang spesial gitu. Nah, doakan mudah-mudahan hari ini saya bisa memberikan yang spesial juga sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu. Kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya jelas sampai jam 12 kita ngapain aja, ini saya sudah bikin rutenya. Tadi pendahuluan sudah, ta'aruf ya. Kemudian kita akan bahas mengenai bisnis yang tidak akan merugi dari teori Al-Quran seperti apa. Saya kuliah di jurusan Bahasa Arab di UNJ Rawamangun. Jadi saya sangat senang sekali ngulik-ngulik tentang tata bahasa, pilihan kata. Jadi Al-Quran itu bukan main-main gitu. Kalau kita baca novel aja kita terkagum-kagum dengan penulis novel, dengan pilihan katanya, dengan sastranya gitu. Dia tidak sembarangan menulis atau memilih kata. Nah, apalagi Al-Quran ini Allah sendiri yang bikin, pencipta segala bahasa gitu kan. Yang bikin, tentu pilihan katanya sangat luar biasa gitu. Nah, kita akan bahas ini bagaimana Al-Quran bicara tentang bisnis yang tidak akan merugi. Nah, mudah-mudahan ini cocok dengan profesi Bapak Ibu sebagai UMKM yang kaitannya dengan, kan pengen ya jualan yang nggak rugi, jualan apa gitu. Jualan modalnya terbatas tapi bisa berkembang terus kalau perlu tanpa modal. Jualan yang semakin berkembang. Nah, kita bahas nanti bisnis yang tidak akan merugi. Kemudian setelah itu ke pemberhentian selanjutnya kita coba akan lihat bahwa hijrah dari riba ini perlu rute yang jelas sehingga bisa terukur, ada indikatornya, keberhasilan yang sudah dicapai itu pada tahap mana. Kemudian kita sudah sedekat apa dengan tujuan kita. Kalau masalah penyelesaian hutang riba tujuannya apa? Lunas kan gitu. Lunas dan tidak utang lagi. Nah, kita sudah sedekat apa dengan tujuan itu? Makanya nanti saya buatkan ada rutenya yang perlu sehingga jelas terukur. Saya sudah sampai mana ya? Gitu. Sehingga jelas saya harus melangkah berapa jauh lagi atau mundur lagi karena mungkin nyasar atau apa. Karena ada solusi-solusi yang membuat kita nyasar. Kita ada undangan, misalnya diundang mau lunas utang riba. Wah, banyak yang tertarik, tapi begitu datang disuruh bayar dulu 2, berapa gitu. Nanti dapat produk. Oh, gitu kan. Jadi mau lunas utang, mau bebas riba, malah nambah pusing gitu. Malah saya nggak punya duit buat bayar. Ya udah cari utangan dulu, malah nambah utang. Nah, jadi hati-hati juga, banyak solusi-solusi yang menjebak, menyesatkan. Malah bisa kita bilang banyak modus-modus gitu demi melancarkan bisnis, demi melancarkan produknya, dibalutlah dengan masalah anti riba gitu. Nah, ini nanti kita lihat rutenya. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur ini rutenya sesuai apa enggak gitu. Nah, terakhir penutup. Nah, slide selanjutnya Pak. Nah, saya ingin cerita nih. Belum lama ini ada yang komen di YouTube saya. Ini kaitannya dengan kita masuk ke tema bisnis yang tidak akan merugi. Dia komen di YouTube saya begini, dia menyampaikan satu kasus bahwa temannya orang yang tidak punya, lalu dia pinjam utang ke bank. Setelah pinjam utang ke bank, utang bank itu dia beli tambak. Kemudian berhasil dan bisa melunasi utangnya. Dan sampai hari ini dia dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak mampu menjadi mampu. Artinya bisnisnya berhasil. Dari awalnya dia hutang bank. Dan pertanyaannya adalah yang dia tanyakan, apakah ini yang disebut
keberkahan atau tidak berkah. Terkait juga dengan ayat tentang riba, Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah musnahkan riba. Lah kok orang ini berhasil? Gitu. Nanti jangan-jangan jadi motivasi yang lain. Ah, dia aja bisa, saya utang bank dulu deh, nggak apa-apa demi anak istri nih. Atau saya utang bank nih buat membantu karyawan, biarin saya rela riba, yang penting banyak orang terbantu. Kan ada yang bisikan-bisikan setan seperti itu. Kalau saya nggak terpaksa utang bank, gimana yang lain dapat kerja? Gimana anak istri saya? Gitu kan. Nah, ditanya, apakah itu disebut berkah atau tidak berkah? Gitu. Nah, makanya kalau kita baca Al-Quran di ayat ini, ayat 201 dan sebelumnya ayat 200, itu disebutkan wa minan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi sebagian orang itu ada yang berharap mendapatkan kesuksesan di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalau yang ayat ini, dunia bahagia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia hidup bahagia, akhirat hidup bahagia, dan selamat dari siksa api neraka. Dalam artian masuk surga tanpa harus dicuci dulu di neraka. Gitu. Kan kita maunya begitu langsung. Dengan bantuan orang dalam masuk surga kan? Apa bantuan orang dalam? Ya dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah langsung masuk ke surga tanpa dicuci dulu di neraka. Nah, kita pengen yang ini, yang ayat 200-nya. Jadi keberkahan itu, kebahagiaan itu tidak diukur oleh banyak sedikitnya materi. Karena kalau kita searching di Google tuh, banyak orang-orang kaya bunuh diri. Dan ternyata memang riba ini bukan soal miskin atau kaya. Orang miskin kena riba, orang kaya juga kena riba. Pengangguran kena riba, pinjol, ya kan? Pengusaha juga kena riba. Jadi bukan soal kaya atau miskin. Dan juga bukan soal pintar atau bodoh. Oh, yang kena riba cuma orang bodoh. Orang kaya kena riba. Nih sekarang musimnya orang pintar kena riba nih. SK Dewan udah masuk ke bank digadein. Ya? Baru dilantik tuh udah dapat SK. Masuk. Makanya kemarin saya tanya Pak ke Ustadz Muksin. Ini sertifikat PMI bisa digadein nggak nih? Nah, jadi saya bilang tuh, coba cek partainya apa aja itu yang gadein SK gitu kan. Tuh. Jadi apa yang menyebabkan orang kena riba gitu. Nah, kalau kita mah doanya ini, doa sapu jagat. Dan nanti kita tawaf di Ka'bah itu dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, ini yang harus wajib dibaca. Kalau yang lainnya bebas mau minta doa apa aja, tapi mulai Rukun Yamani sampai Hajar Aswad wajib baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa yang wajib dibaca oleh pengusaha UMKM supaya bisnis dunianya berhasil, di akhiratnya juga berhasil dan masuk surga gitu. Jadi bukan ngumpanin diri, nggak apa-apa saya yang dosa, yang penting bisa memberi makan orang banyak. Buat apa kan? Ku anfusakum, pelihara dirimu, jangan ngurusin orang dulu gitu. Ya kan? Jangan ngurusin orang dulu, diri dulu sendiri. Selamat nggak diri kita? Dapat nggak hidup hasanah di dunia, hasanah akhirat, dan masuk surga? Nah, doa itu adalah, kalau saya mengartikannya, doa itu mengundang Allah untuk membantu saya melakukan pekerjaan ini gitu loh. Jadi kita jangan sendiri. Kan ada doanya tuh, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini Allah, jangan biarkan aku sendiri melakukan ini. Bantulah aku gitu.
Nah, maka kita berdoa, kita ajak Allah untuk menyelesaikan ini. Kalau bisa kita serahin aja ke Allah. Gitu. Kita tugasnya jadi hamba aja. Allah yang menyelesaikan masalah-masalah kita. Harus ngerti apa yang kita minta. Sehingga kita tahu. Ibu punya anak, siapa yang punya anak usia balita? Usia balita ada? Usia 8 tahun? Cucu. Nah, cucu minta duit 2 juta. Dikasih nggak? Enggak. Soalnya dia itu juga nggak ngerti apa yang dia minta, gitu kan? Itu nih minta 2 juta. Dia juga nggak ngerti 2 juta itu apa, makanya nggak dikasih. Nah, jangan sampai kita minta ke Allah, kita dianggap kamu nggak ngerti apa yang kamu minta, gitu. Nah, kita doa ini dan kita harus ngerti. Sehingga kalau kita ngerti ini, kita mendapatkan jawaban dari Allah. Apa jawabannya? Kalau mau mendapatkan hasanah di dunia, hasanah di akhirat, lakukan amal soleh ini. Slide selanjutnya. Nah, saya bilang ke orang yang nanya di YouTube itu, berkah tidak berkahnya jangan dilihat materi, sedikit banyaknya materi, tapi lihat amal solehnya. Kalau dia amal solehnya makin istiqomah dan dia makin beriman, berarti berkah. Gitu. Meskipun dulu pernah riba, karena masalah riba ini yang sudah berlalu biarkan berlalu. Nggak ada harta kita haram karena dulu pernah riba. Hartanya halal, tapi jangan diulangi. Nah ini, mau doa sapu jagat dikabulkan, lakukan amal ini. Man amila sholiha. Siapa yang beramal soleh? Siapa yang beramal kebajikan? Laki-laki atau perempuan. Wa mu'min. Dan dia beriman. Jadi syaratnya harus beriman. Orang kafir kok pada kaya-kaya? Wajar. Ada ayatnya. Dia hanya mendapatkan dunia saja dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Tapi kalau mau tadi doa sapu jagat itu, akhirat dapat, dunia dapat, amal soleh dan syaratnya harus beriman. Wa mu'min. Nah, mu'min ini dipakai isim fa'il, berarti pelaku. Kan beda, melukis sama pelukis beda. Gitu. Apa jualan sama penjual beda. Ada yang jualan karena kepepet, nggak punya duit, HP-nya dijual. Ya kan, dia jual HP sama penjual HP beda kan? Kalau penjual HP stoknya banyak. Gitu. Kalau jual HP dia HP satu-satunya nih dia jual. Nah, mukmin gitu digunakan kata mukmin, pelaku. Memang dia orang yang beriman, bukan paginya beriman, siangnya kufur gitu. Atau paginya kufur, siangnya beriman. Paginya nyesel, lagi dagang, ibu lagi dagang, ditabrak mobil. Duit belum dapat, gue udah ditabrak gitu. Mana yang nabrak nggak mau ganti lagi. Mana yang nabrak supirnya doang lagi gitu. Yang punyanya kagak ada. Kesel. Nah, siangan dikit, balik lagi orangnya, bawa bosnya. Bu, saya yang nabrak. Nah, iya gimana itu? Ini saya bawa bos saya. Nah, bosnya bilang, apa yang bisa saya bantu, Bu? Ini ganti dagangan saya. Udah, saya ganti, saya kasih modal, sebutin modal berapa yang ibu mau. Dia ucap, alhamdulillah. Paginya dia tidak bersyukur, siangnya dia bersyukur. Nah, itu contohnya gitu. Gitu. Jadi jangan buru-buru, wah, nanya mulu ini yang beli gitu. Nanya mulu, beli kagak. Nah, itu hati-hati nih. Nanti kita masuk nih ke situ. Gitu. Kemudian, apa balasannya? Jadi hidup berkah itu adalah balasan. Balasan dari kita melakukan amal soleh dan beriman. Apa balasannya? Falanuhyannahum hayatan thayyibah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi kalau mau hidup di dunia ini baik, baik itu artinya dapatnya berapa kita cukup. Dapatnya banyak tapi nggak cukup, sama juga rugi kan? Dapatnya 1 miliar, tapi utangnya 2 miliar, ya pusing juga, gitu kan? Semua gaji udah dibayar-bayarin, supplier belum dibayar, dia belum dapat. Omsetnya banyak, untungnya kagak ada, kan pusing juga. Tapi kalau dapatnya sedikit,
tapi cukup. Untung nggak itu? Itulah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ya hati yang qanaah, yang nerima. Kemudian wala najziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya malun. Dia dibalas dengan balasan yang lebih baik daripada amal perbuatannya. Amal kita nggak seberapa, balasannya lebih baik daripada itu. Kapan dibalasnya? Di akhirat nanti. Di dunia gimana? Udah dapat hayatan thayyibah. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan UMKM ini supaya hidup hasanah di dunia, hasanah akhirat, dan masuk surga tanpa dibakar di neraka? Amal soleh dan iman.